Selamat malam Bapak dan Ibu, selamat malam Romo. Terima kasih kita sudah berkumpul lagi hari ini di kelas membaca Puri Batin. Untuk hari ini akan dipresentasikan oleh Ibu Penny. Silakan. Kali ini saya ingin membahas langsung bab ruangan kedua ya, dan hanya ada satu bab ya. Kalau di ruangan pertama ada dua bab gitu ya, di ruangan yang selanjutnya juga mungkin ada lebih dari satu bab. Nah, kemudian di ruangan kedua ini hanya ada satu bab, yaitu dari halaman 12 sampai 17. Cukup singkat ininya ya, apa halamannya, tetapi saya baca berulang-ulang sebetulnya apa sih yang diharapkan yang dapat kita teladani dari Santa Teresa ini. Yang pertama dari saya di sini Santa Teresa mengajarkan bahwa kita harus memiliki ketabahan dan juga ketekunan hati untuk mencapai ruangan-ruang sampai ke ruangan-ruangan yang terakhir. Jadi kalau sebelumnya dibahas adalah ada ruangan pertama, kali ini kita memasuki ruangan yang kedua. Nah, masih banyak ruangan-ruangan lagi yang kita harus masuki ya untuk mencapai ke tahap yang sempurna atau tahap yang sebagaimana yang dapat kita teladani dari Santa Teresa. Nah, yang saya peroleh ya dari intisari atau eh, poin-poin yang saya baca ya, ketabahan hati untuk mencapai ruangan-ruangan terakhir. Nah, di ruangan kedua ini kita akan sampai kepada tahap di mana orang-orang yang sudah mulai menjalankan doa secara rutin. Jadi, misalnya doa-doa Bapa Kami pagi, malam juga berdoa gitu ya. Nah, tetapi belum sampai ke tahap yang dimaksud oleh Santa Teresa adalah tahap untuk hening. Nah, di sini di ruangan kedua ini Santa Teresa sepertinya mengajarkan kita yang sudah orang-orang yang sudah mulai rajin rutin menjalankan doa. Nah, setelah rajin menjalankan doa, kita ini harus terus berjalan lagi ke ruangan berikutnya, yaitu berjuang untuk hening ya. Di ruangan kedua ini kita diajarkan bagaimana menjadi hening untuk masuk ke dalam diri kita sendiri. Jadi kita mengenali diri sendiri, menyapa diri sendiri, hening, kemudian kita merasa nyaman berada di dalam rumah kita sendiri, yaitu merasa nyaman berada dalam keheningan sendiri. Memang saya sendiri menyadari untuk tahap menuju hening ini membutuhkan waktu ya, istilahnya niat ya, niat. Nah, ternyata benar sekali apa yang disampaikan oleh Santa Teresa. Teresa, saya lanjut lagi ya. Nah, nah di sini setelah kita rutin berdoa, kemudian berusaha sekuat tenaga untuk memiliki waktu hening untuk diri sendiri, memasuki rumah kita sendiri dalam keheningan, ternyata memang betul ya. Tiba-tiba mendadak akan muncul suara lembut ya dari Tuhan ya, di mana seringkali kita tidak mampu meraih suara itu, bahwa akhirnya tiba juga kayak semacam intuisi ya bahwa oh, kamu harus seperti ini, harus seperti ini. Jadi kita kayak menemukan sahabat atau teman dalam diri kita sendiri. Jadi kalau biasanya kita ada apa-apa bertanya kepada teman, ini gimana ya enaknya ya. Nah, akhirnya buat saya sendiri tibalah saatnya saya bisa bertanya pada diri pribadi saya sendiri bahwa oh harusnya gimana ya. Oh harusnya gimana ya. Tiba-tiba terdengar eh, seperti arahan bahwa oh baiknya gini aja gitu ya. Ternyata apa yang disampaikan Santa Teresa ini betul ya step-step tahapannya. Nah, kemudian panggilan dari Tuhan atau panggilan yang lembut itu seringkali disuarakan eh, oleh Tuhan itu melalui berbagai cara. Jadi ada yang mendengar panggilannya dan kemudian mengikuti panggilan Tuhan melalui orang-orang yang jujur, melalui khotbah,
kemudian melalui bacaan-bacaan buku yang baik seperti bacaan ini, sehingga kita merasa terpanggil untuk memasuki ruangan-ruangan berikutnya. Tetapi ada juga panggilan yang eh, panggilan Tuhan itu melalui penyakit ya, melalui percobaan, bisa juga, dan juga doa-doa yang walau seringkali terasa lirik, tapi ternyata Tuhan menerima. Nah, terus saya langsung lanjut lagi karena ada hubungannya. Jadi ini adalah godaan. Nah, jadi antara suara panggilan yang lembut dan godaan ini memang sangat ini ya, apa bersinggungan atau beririsan. Jadi di satu sisi kita ingin rutin rajin berdoa, terus di satu sisi juga kalau malam kita pengen hening sejenak, memasuki rumah pribadi kita sendiri, tetapi juga godaannya sangat tinggi ya. Ini saya mengacu kepada pengalaman saya sendiri, di mana kita ada kesenangan dan kesibukan duniawi. Ya. Di sini Santa Teresa menyampaikan bahwa kesenangan dan kesibukan duniawi ini bagaikan binatang yang jahat dan mendengung bising di telinga kita dan di kepala kita. Jadi kalau perumpamaan ini kepada saya, apa kesenangan dan kesibukan duniawi biasa apa kita kesibukan dunia dalam bekerja atau kita sibuk dengan keluarga kita sehingga pada saat kita ingin healing sebenarnya untuk diri kita tergoda untuk tidur aja gitu malas gitu dengan itu apa-apa kami tidur aja gitu. Padahal seharusnya kita juga harus menyapa diri pribadi kita dalam keheningan ya. Walaupun cuma sebentar, tapi seharusnya seperti itu. Jadi saya merasa eh, poin satu ini juga seringkali saya berada di poin satu. Kemudian yang kedua adalah Santa Teresa menyampaikan ada godaan kesenangan duniawi dan kehormatan duniawi seperti kemelekatan, yaitu pada kenalan-kenalan kita, misalnya keharusan, kita sibuk dengan grup-grup kita, sibuk dengan orang tua, bahkan seringkali juga kesehatan kita, dan juga kemakmuran duniawi. Tapi seharusnya kemakmuran dan ketenangan dan kehormatan duniawi yang kita peroleh di dunia ini seharusnya tidak membuat kita melupakan doa-doa yang seharusnya rutin dan juga keheningan kita untuk kita masuk ke dalam pribadi atau rumah kita sendiri. Ini yang tetapi di sini Santa Teresa juga menyampaikan jangan putus asa. Apabila seringkali kita kadang jatuh, jangan pernah berhenti untuk maju. Jadi Tuhan itu akan membalikkan kejatuhanmu menjadi keberuntungan. Nah, seringkali dalam keadaan tertentu dengan seolah-olah menghitung kita ya dengan beberapa peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ternyata di dalam keterpurukan yang kita alami ini ternyata itu adalah cara Tuhan untuk merangkul dan merengkuh kita menjadi kita menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Kita menjadi lebih sering berdoa, kita lebih sering berserah gitu ya. Nah ini ternyata cara-cara yang dipergunakan oleh Tuhan supaya kita ini datang kepada Tuhan menjadi lebih dekat lagi kepada Tuhan. Nah ini saya yang terakhir ya karena halamannya juga sangat pendek ya. Nah di akhir ruangan kedua ini Santa Teresa mengajak kita untuk terus kita berada di tinggal dalam pribadi. Jadi Santa Teresa menyatakan bahwa ini suatu anugerah ketika kita sampai masuk ke dalam pribadi itu diajarkan di mana mengenal diri kita pribadi, kemudian kita menginginkan diri, kemudian kita akan merasakan kemuliaan Tuhan, karena barang siapa melihat aku, tidak akan melihat aku.
Terima Oh kasih ya. Bu Penny Ya. untuk paparannya hari ini. Sangat mengena dan sangat jelas. Jadi kita sudah masuk ke ruangan kedua dari 7 ruangan yang ada dalam puri batinnya Santa Teresa. Kalau yang saya tangkap di sini, di ruangan kedua Santa Teresa banyak bicara tentang doa rutin, terutama doa hening dan doa batin. Dan ternyata hal ini sepertinya mudah, hanya hening, tetapi ternyata godaannya sangat banyak dan sangat sulit dilalui. Justru apa yang kita alami ya sehari-hari dalam kehidupan kita, pekerjaan, orang tua, anak, apapun itu bisa menjadi sumber godaan. Kemudian ada satu hal yang menjadi sangat menarik dari paparan Ibu Penny. Apa sih tujuan akhir untuk kita melakukan doa hening dan lain-lainnya ini, yaitu mengenal diri, hening, dan menikmati kemuliaan Bapa dalam keheningan. Sepertinya ini sangat menarik kalau memang kita mau membahas lebih jauh ya. Apa yang dimaksud dengan pengenalan diri, menikmati kemuliaan Bapa dalam keheningan. Atau dari teman-teman mau membahas dari sisi yang berbeda dari paparannya Bu Penny, silakan ada yang mau memberikan pertanyaan sebelum nanti Romo Eki bisa memberikan pengayaan kepada kita semua tentang ruangan kedua ini. Jadi sekalian nih Romo Eki kita bertanyanya nanti. Kalau belum ada sepertinya malah saya yang boleh bertanya ya, Bu Penny. Iya, Tadi yang tentang doa batin. Apa betul. yang dimaksud di sini dengan mengenal diri yang seperti apa sih rasanya bisa jadi berbeda dengan yang kita bayangkan tentang diri kita sehari-hari ya, karena biasanya pandangan Santa Teresa ini memang sangat unik dan sangat Mhm. mendalam. Dan bagaimana maksudnya menikmati kemuliaan Bapa, kenikmatan seperti apa Bu Penny atau Ya. Romo Eki? Dari saya ya, dari yang saya baca di sini adalah dengan mengenal diri kita pribadi, kita ini akan di sini juga disebutkan juga ya, kita akan menjadi semakin lebih dekat kepada Tuhan. Jadi seperti satu kesatuan ya. Kalau saya pikir ini mungkin mirip-mirip dengan filsafat Jawa yang dimana manunggaling kawula lan Gusti. Sepertinya sih ini, cuman mungkin kalau di Barat ya, mungkin tidak ada istilah seperti itu. Tetapi kalau saya melihat di sini dengan mengenal diri kita pribadi, itu adalah manunggaling kawula lan Gusti, sehingga di sini kita nanti akan mendapat jawaban-jawaban dari apapun yang peristiwa yang terjadi itu kita akan mendapat semacam tanda atau kita akan mendapat bisikan dari diri kita sendiri yang sebetulnya itu adalah bisikan Tuhan bahwa ini sebaiknya kamu gini aja loh, sebaiknya nanti kita akan dituntun seperti itu ya. Sepertinya sih begitu. Kalau melihat dari sini, kalau di sini juga disebutkan semakin mengenal diri sendiri, kita bagaikan memeluk salib ya. Seperti yang dipikul oleh mempelaimu ya. Di sini eh, disebutkan juga bahwa itu akan menjadi tempat berlindung kita. Jadi diri kita sendiri bagaikan semacam tameng keselamatan juga untuk kita. Kemudian setelah kita merasakan manunggaling kawulolan Gusti ini, maka kita akan merasa sangat bersyukur dan kemudian menikmati karunia-Nya seperti misalnya kemudahan dan kelancaran atau misalnya seperti kita mendapatkan bimbingan malaikat atau Roh Kudus sehingga misalnya ada suatu kecelakaan di suatu tempat, kita seharusnya berada di tempat itu, tapi karena kita semakin mengenal diri kita sendiri, kita dekat dengan Tuhan, kita tiba-tiba yang seharusnya kita akan lewat jalan itu jadi ada sesuatu yang terjadi sehingga kita tidak lewat jalan itu ya. Itu kemuliaan yang kemudian bisa kita nikmati salah satunya seperti itu. Ini kalau dari gambaran saya. Monggo dari yang lain atau dari Romo Egi. Terima kasih Bu Penny. Mungkin Ya, dari yang lain ada yang kasih. mau menanggapi dulu atau tadi ada pertanyaan dari Dokter Shirley ya, yang dimaksud manunggaling kawulolan Gusti itu seperti apa Dokter Penny atau terjemahan bahasa Oke, Jawanya nih?
Nah, Dokter Lisa kayaknya tuh yang lebih paham tuh. Sambil menunggu Dokter Lisa, bagaimana Romo memberi kami pencerahan tentang mengenal diri sendiri, keheningan, dan bagaimana bisa menikmati kemuliaan Bapa. Dan tadi malah Bu Penny semakin memperdalam lagi, menghubungkan dengan filosofi di Jawa, Manunggaling Kawulo lan Gusti Romo. Silakan Romo Oke. Eki. Baik, terima kasih Bu Penny untuk presentasi. Memang intisari dari ruang kedua yang padat dan tajam. Satu term yang memang kuat yang Santa Teresa kemukakan ini tentang ini ya, pengenalan diri atau self knowledge itu. Nah, ini sudah mulai disebut sebetulnya mulai dari buku Jalan Kesempurnaan kemarin, terutama di bab 2 ketika Santa Teresa memberi syarat bahwa pintu masuk untuk memasuki kehidupan rohani itu pertama adalah doa dan refleksi. Refleksi itulah yang Teresa maksudkan dengan pengenalan diri dalam pribadi ini. Artinya apa? Teresa tidak memaksudkan pengenalan diri itu bukan sekedar satu refleksi psikologis, ya. Kesadaran yang eh, diusahakan tentang keadaan diri dan sebagainya, tapi lebih dalam hubungan kita dengan Allah. Nah, jadi maka Santa Teresa selalu membandingkan. Nah, maka nanti dua kebajikan utama yang menyertai pengenalan diri itu kerendahan hati dan kesabaran. Nah, kesabaran. Jadi makin orang rendah hati biasanya makin baik pengenalan diri. Kenapa? Karena dia terbuka. Pertama terbuka pada keadaan dirinya, tapi juga terbuka pada dalam bahasa rohani menurut Santa Teresa pada rahmi. Hanya orang yang cukup rendah hati, nah, dialah yang akan lebih siap untuk menerima rahmat yang lebih. Kenapa? Karena terus saya katakan rahmat itu paling diperuntukkan bagi mereka yang siap menerimanya. Dan keadaan siap itu seperti wadah yang kosong, Santa Teresa. Maka ketika bicara tentang pengenalan diri, sekali lagi memang Santa Teresa selalu hubungkan dan menghubung dan mengaitkan dirinya itu dengan Tuhan yang ilahi itu. Jadi ketika membandingkan apakah saya ini hidup saya ini cukup baik atau kesalehan saya ini memang satu kesalehan yang sudah teruji atau tidak, selalu dilihat dalam hubungannya dengan yang ilahi. Seperti analogi terang itu. Makin disorot sinar, makin jelas kelihatan bahwa ternyata ada banyak noda, ada banyak bercak yang ada. Itu yang dimaksudkan dengan pengenalan diri. Jadi Santa Teresa katakan juga di bab ya Puri Batin bab 2 ruang pertama kemarin itu bicara tentang apa? Teresa katakan pengenalan diri dan kerendahan hati itu selalu berjalan bersama. Semakin kita mengenal keagungan Allah, semakin kita melihat kehinaan kita sendiri. Jadi puri batin ini semacam cermin untuk Santa Teresa berkaca. Nah, dirinya itu jadikan cerminnya itu adalah keilahian, keagungan Allah itu. Maka semakin dirinya yang hina itu dihadapkan di hadapan cermin, di hadapan Allah yang agung itu, maka semakin merasa bahwa betapa hinanya nih. Bahkan Santa Teresa mengibaratkan dirinya itu seperti ulat, seperti cacing. Mau menggambarkan semakin kita memantulkan diri, melihat diri kita di hadapan Allah itu, maka akan lebih banyak kehinaan diri kita yang akan kita temukan. Lalu juga dalam ruang pertama bab 2 Santa Teresa katakan, jangan pernah meninggalkan pengenalan diri, walaupun Tuhan telah mengangkatmu ke ruang-ruang yang lebih dalam. Jadi syarat atau pegangan utama seakan dalam bentuk lain Santa Teresa mau katakan, satu-satunya jaminan untuk membuatmu tetap bertahan di ruang yang lebih tinggi itulah justru pengenalan diri. Nah, mau dikatakan pintu masuknya adalah pengenalan diri, lalu output atau hasil akhir dari ziarah rohani perjalanan spiritual itu juga harus sampai pada pengenalan diri. Maka Santa Teresa dengan gencar mengingatkan dan mengulang ini term yang akan sering kita dengar nanti. Bahwa ketika seseorang sudah mengalami kedalaman doa atau pengalaman mistik sekalipun, pengenalan diri tetap penting. Ini apa? Untuk menjaga orang yang berjuang di jalan kerohanian itu tidak terinfeksi virus yang namanya kesombongan rohani itu. Maka semakin maju seseorang, malah semakin dibutuhkan pengenalan diri yang makin mendalam.
Karena tanpa pengenalan diri, seseorang bisa jatuh ke dalam tipu daya rohani, kesombongan, atau ilusi. Maka kata kuncinya Teresa menggarisbawahi pengenalan diri menjadi dasar yang kokoh untuk menjaga jiwa tetap rendah hati dan kesiapan untuk bertobat terus-menerus. Ini pengandaian ini yang penting. Panggilan untuk bertobat terus-menerus. Karena kalau kita merasa bahwa pertobatan sekali untuk selamanya, ya nampaknya tidak. Karena kita masih akan bisa berubah dan pengenalan diri yang memungkinkan kita juga selalu siap untuk diperbarui, untuk dibentuk, dan juga untuk ditobatkan terus-menerus. Terima kasih Romo. Bu Penny, apakah ada yang mau ditanggapi atau Oh iya, ditanyakan lagi? nah ini tadi Dokter Desi menanyakan manunggaling kawula Gusti ya. Nah ternyata ini memang mistik ya. Jadi manunggaling kawula Gusti berarti penyatuan atau bersatunya hamba atau kita ya, maksudnya kita dengan Tuhan secara batiniah, di mana seorang hamba merasakan dirinya lebur dan menyatu dalam kehadiran Tuhan, sehingga tidak dapat lagi membedakan antara dirinya dan Sang Pencipta. Maksudnya karena sudah jadi lebur, jadi satu, dekat dengan Tuhan. Konsep ini adalah bagian dari ajaran mistik dan spiritualitas Jawa ya. Sebetulnya sih mungkin ini jalan mistik ya. Sebetulnya sama, hanya namanya aja ya. Kalau di Jawa Manunggaling Kawula Gusti, tetapi di sini Santa Teresa juga menyampaikan bahwa kita harus hening mengenal diri sendiri untuk sampai kepada mendapatkan kemuliaannya. Nah, di sini nanti tadi saya coba baca apa ya Manunggaling Kawula Gusti kalau secara konsep. Tapi betul tadi yang disampaikan oleh Romo, jadi kita terus-menerus lah untuk merasa berada dalam situasi kita sangat dekat dengan Tuhan. Ini Dokter Lisa nih udah siap sih ini. Nah, ini pakar Jawa juga ini. Kak juga lah Bu Penny. Silakan Saya Dokter Lisa. mungkin saya malah kepikiran kalau pengenalan diri itu mungkin pada awalnya ya. Waktu kita mau masuk ke Puribatan yang ruang-ruangan awal itu, misal ruang pertama itu mungkin pengenalan diri itu bagaimana kita itu bertindak, bagaimana kepribadian kita, mungkin bagaimana apa ya keadaan kita. Tapi kemudian bila kita masuk ke ruang-ruangannya itu, nah, saya menganggap bahwa dalam puri batin itu lama-lama kita merasa bahwa pengenalan diri itu adalah bahwa kita itu adalah citra dari Allah. Dan dengan citra dari Allah itu berarti kita itu di image of God. Sesungguhnya kita itu semuanya yang dipantulkan, kemudian yang kita pertunjukkan itu sebetulnya sejatinya sebetulnya adalah di image of God sendiri. Dan di mana tadi yang Bu Penny mengatakan mengenai yang manunggaling kawula Gusti itu. Ya, sekarang gimana mungkin caranya kita bisa terpisah dari Allah? Kalau kita menganggap bahwa suatu keterpisahan itu kayaknya sebetulnya itu malah justru karena yang kemarin kita cerita kalau ada sumber cahaya itu terselubungi sendiri. Jadi keterpisahan itu karena selubungnya cahaya itu. Jadi cahayanya nggak bisa sampai ke kita karena ada selubung. Dan justru kita itu supaya kita bisa merasakan persatuan dengan Allah dan kita hilangkan itu justru selubungnya itu. Jadi seperti yang katanya Rumi, itu janganlah kita mencari cinta, tapi bagaimana cara kita supaya dapat mengerti dan bisa menghilangkan halangan kita untuk dapat mengerti tentang cinta. Katanya seperti itu ya, itu rasa sendiri ya Romo, nggak tahu deh gimana. Ya mungkin itu ya yang nggak pikirkan ya, tapi nggak tahu nanti bukan koreksi ya Romo. Kemudian yang kedua mengenai bagaimana kita merasakan rahmat Allah. Seandainya kita merasakan bahwa Allah itu memang baik dan sangat baik, itu bahwa kita itu mungkin tahu bahwa waktu di kitab Kejadian semuanya indah-indah dan sangat indah. Berarti entah apa yang diberikan Allah itu, entah itu sesuatu yang mungkin dengan di mata manusia itu dianggap baik atau jelek, itu di mata Allah itu semuanya adalah rencana Allah, di mana yang kalau kita ikuti dan kita lakukan, itu berarti kita itu ya sudah ngikut Allah dan kita tidak terlekat dengan apa ini yang baik, apa ini yang buruk. Karena bagaimanapun juga rencana Allah akan tetap indah pada waktunya. Mungkin waktu itu kita belum sadar kalau itu kayak gitu. Aduh, kita harus jengkel banget. Kemudian kita merasa tersia-siakan, terasa ditolak dan lain-lain.
tapi ternyata semuanya akan bawa hikmah. Dan kalau itu kita tahu bahwa itu adalah semuanya rencana Allah yang begitu indah, ya ya udah berarti semuanya itu sudah merupakan suatu keindahan dan di mata Allah itu merupakan kebaikan. Dan di sini Santa Teresa pun merasakan suatu kebaikan walaupun dia sempat ada masuk ke inkuisisi dan lain-lain. Mungkin ya kita mungkin mau kayak di tradisinya mungkin Ignatius ada indifference, kemudian di tradisi Buddhis mungkin ada UPK, atau mungkin seperti itu saya juga nggak tahu. Terima kasih Romo, terima kasih Mbak Beni. Ya, Saya ingin menanggapi apa yang saya pikirkan. Jadi Romo tadi sudah menyampaikan soal apa namanya pengendalian diri terkait dengan kerendahan hati dan kesiapan menerima rahmat. Yang saya pikirkan adalah bagaimana agar kita itu tidak, istilahnya gini, tidak merasa semua hal itu yang kita lakukan itu salah gitu. Kan kalau Teresa bilang dengan sangat rendah hati, aku itu cacing, apa memang itu yang diharapkan ya? Kita mesti apapun yang kita lakukan itu salah dan dosa gitu. Nah, karena kurang perfect, kurang sempurna. Karena kita ini tidak sempurna sebagaimana Tuhan adanya. Dan itu menjadikan saya kemudian merasa neurosis, merasa berdosa, merasa tidak sempurna, dan sehingga sulit untuk menjadi merasa bahagia, damai, karena standar saya itu tidak sesuai dengan standar kesempurnaan seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Dan kalau saya pikir kan namanya cinta itu kan bukan neurosis, gelisah, cemas, merasa berdosa, guilty feeling, merasa rendah gitu kan. Tapi kan cinta itu kan berarti saya dalam suatu state of damai, bahagia, tenang, kayak gitu ya. Jadi di antara dua tarikan itu, bagaimana kita menuju yang dibilang tadi itu sehingga Teresa merasa diri sangat jahat dan sebagai cacing, tapi juga sekaligus bisa merasa bahagia dan damai dan tentram. Paham ya Romo yang saya maksud ya? Kalau saya merasa saya itu dari nilai 100 itu nilai saya cuma 1 gitu kan. Jadi I am so not perfect, so imperfect gitu nah. So di bawah standar gitu kan. Aku ini hina apa dan segala macam gitu. How come I become happy gitu nah. Ya. Apakah karena happy itu kemudian jadi my personal feeling itu it's not happy, lalu Tuhan menurunkan happiness ke saya sehingga saya hanya bisa merasa happy kalau ada rahmat bahagia dari Tuhan, sementara my personal feeling sendiri dari badan saya ini sebetulnya I'm not happy. Terima kasih Romo. Iya, memang tajam sekali ya, catatan kritis Riril. Tapi memang ya paket dari pengenalan diri tadi itu adalah kerendahan hati. Jadi bukan perasaan rendah diri. Nah, jadi pengenalan diri tidak sama dengan merendahkan diri secara negatif. Justru poin Santa Teresa adalah seperti kemarin dalam pengantar kita lihat. Puri batin ini semacam madah untuk mengungkapkan bahwa semuanya itu adalah dari Allah. Jadi penekanannya pada tentang karya Allah dalam diri manusia, dalam diri jiwa itu. Maka ketika bicara tentang poin ini, Santa Teresa sebetulnya justru mau mengajak kita untuk tidak terjebak. Pertama dalam rasa bersalah yang tidak berujung itu. Tapi ajakan utamanya dengan melihat ini, poin tentang pengenalan diri, pertama untuk melihat secara jujur kelemahan-kelemahan yang ada itu tanpa kita menyangkalnya. Nah, karena kadang-kadang orang itu tidak dibawa maju atau tidak ingin berkorban lebih di jalan kerohanian karena memang tidak juga siap untuk melihat bahwa ada
sisi gelap dalam diri yang butuh diterangi oleh sinar rahmat itu. Nah, maksud Santa Teresa yang lain adalah untuk supaya kita bisa mengakui bahwa Allah yang baik itulah yang bekerja dalam diri kita. Nah, sehingga alur dari puri batin ini kan menjadi jelas bagi kita porsinya ya. Ya, ruang aktif askese itu ruang 1 sampai 3, tapi selanjutnya nanti itulah ruang mistik. Rahmat yang banyak melengkapi perjuangan. Juga Santa Teresa mau mengajak supaya kita itu belajar memiliki kerendahan hati, bukan perasaan minder dan merasa ini. Karena apa? Karena penggambaran Teresa dalam puri batin tentang manusia itu sangat positif. Kristal, mutiara yang indah sekali, hanya kadang-kadang kehilangan kemilau karena ada yang menyelubung. Itulah dosa, kelemahan, dan juga bahkan juga mungkin citra diri yang tidak sehat. Itu bisa mengurangi keindahan dari kristal. Tapi apapun itu, ya seperti kata Injil, ya mutiara tetaplah mutiara meskipun dilempar ke babi atau di dalam lumpur. Nah, begitu juga penggambaran San Teresa tentang diri kita sebagai puri bagi Allah itu. Nah, maka kerendahan hati, ya kembali kita ingat juga di buku Jalan Sempurna, San Teresa katakan, kerendahan hati itu bukan berpikir buruk tentang diri, nah, melainkan mengenal kebenaran bahwa segala kebaikan itu datangnya dari Allah. Jadi penekannya pada itu, mau melihat bahwa kalau ada yang baik dalam diri kita, kita tidak boleh lupa bahwa sumbernya itu bukan dari diri kita sendiri, tapi itu datang dari Tuhan. Sama halnya kekudusan itu tidak datang dari usaha kita, tidak datang dari diri kita, tapi itulah rahmat yang Allah tempatkan. Nah, atau dalam refleksi yang lebih kontekstual sekarang, tahun jubileum, tahun pengharapan. Nah, harapan itu tidak datang dari manusia, tetapi Allah yang menempatkan itu dalam hati kita, dalam diri kita. Itulah mengapa Paus Fransiskus katakan beda antara harapan dan optimisme. Optimisme itu bisa datang dari kemungkinan-kemungkinan dan kapasitas manusiawi kita, misalnya yang berkaitan dengan apa yang kita punya, persiapan-persiapan kita. Tapi harapan itu selalu datang dari Tuhan. Dia yang tempatkan itu dalam hati kita. Maka dari kacamata ini memang kita harus melihat bahwa oh ya, ternyata pengenalan diri yang Santa Teresa maksud itu selalu dengan tujuan untuk kita selalu melihat bahwa Allah itu yang baik. Kebenaran itu semua yang datang dari Allah. Allah yang maha baik. Maka kita yang mengambil bagian. Nah, kalau dalam bahasa teologi kan kebaikan kita itu hanya partisipatif. Kesucian kita, kekudusan kita juga partisipatif. Nah, kebenaran-kebenaran kita juga partisipatif. Kita hanya mengambil bagian dalam kebaikan Allah, dalam kebenaran Allah, dalam keindahan Allah. Jadi ini yang Santa Teresa eh, mau kampanyekan sebetulnya juga melalui buku ini yang pelan-pelan kita cicipi intisarinya. Nah, demikian saya kira. Ya. Masih belum paham Romo. Yang soal ini loh, kan Mm-mm. Teresa nih yang dia tuliskan di buku-bukunya itu dia bilang saya ini cacing, saya ini penjahat yang Ya. paling jahat. Pokoknya itu bukannya kata-kata orang yang rendah diri ya. Saya ini cacing, saya ini orang yang paling jahat dari semua orang jahat gitu kan. Mm-mm. Apa itu bukan kata-kata orang yang rendah diri? Bukan. Ya Eh, rendah hati sih iya, tapi rendah diri ya. juga. Apa Mm-mm. gimana? Mungkin kita bisa lihat itulah mungkin yang disebut semakin orang maju itu semakin dia punya kepekaan terhadap dosa itu biasanya yang makin tinggi ya. Jadi hal-hal yang saya, saya ingat betul Bu Nungki sering ini. Apa yang kita anggap ini biasa-biasa aja, Santa Teresa sudah melihat itu sebagai satu dosa. Mungkin mungkin karena soal kepekaan itu yang makin bertambah, bertumbuh, sehingga selalu merasa bahwa apa yang kita lakukan itu yang memang butuh butuh terus dijaga, dipagar, dipelihara dengan rahmat itu supaya kita tidak ini melenceng. Nah, Nah, berarti kan tetap dia merasa bahwa eh, nilai dia atau standar dia itu kan rendah dibanding nilai standar dari Allah itu. ya. Katakanlah kalau itu nilai 100 gitu, dia mungkin nilainya cuma 1 apa 2 gitu kan. Nah, gimana supaya dia tidak nervous, kok aku nilaiku kok cuma 1 ya? Nah, Mm. itu targetnya nilai 100, ini kok cuma 1 ya? Boleh, mungkin apa nanti koreksi ya Romo ya.
kita merasa bahwa mungkin apa yang dikatakan Santa Teresa itu tidak kita terjemahkan secara literal, tapi itu merupakan suatu ungkapan dari kerinduan Santa Teresa terhadap rahmat Allah. Karena kalau kita, ya bukan membandingkan, bukan apa ya, kita kan sebenarnya tidak punya apa-apa, semuanya itu kan milik Allah, dan di situ kita kan merasa itu suatu kehinaan, suatu itu yang benar-benar jelek, karena kita itu dengan adanya kerendahan hati, tadi Dr. Lilis sudah cerita, tanpa kerendahan hati kita tidak akan dapat merasakan rahmat Allah. Ibaratnya kalau misalnya kita tidak rendah hati, ibarat kalau ada gelas penuh itu dia kan tidak akan mungkin diisi lagi. Tapi kalau gelasnya itu sudah dikosongkan, itu kan nanti kan kita baru dapat mendapatkan yang lebih lagi. Dan itu juga kalau kita mengetahui itu bahwa sebetulnya apa rahmat Allah itu bukan untuk diri kita sendiri, melainkan itu adalah hanya untuk saluran saja. Jadi kalau kita mendapatkan rahmat Allah pun itu bukan untuk kita sendiri, tapi untuk dibagikan karena semuanya itu adalah anugerah dan rahmat. Jadi kerendahan hati itu merupakan suatu ungkapan kerinduan bahwa rahmat Allah lah yang selalu akan ada dan masuk ke dalam diri kita untuk dibagikan kepada orang lain. Jadi bukan untuk secara literal kita menganggap bahwa itu suatu kerendah dirian, tapi mungkin kita menganggapnya itu suatu ungkapan-ungkapan yang lebih reflektif dan mistik gitu. Mungkin ya dok. Karena nanti di bagian-bagian ke belakang dalam ruangan yang lebih mendalam, Santa Teresa bahkan ingatkan itu. Semakin maju seseorang, semakin jauh jiwa itu memasuki purinya, justru dia harus semakin waspada terhadap dosa-dosa ringan. Nah, bukan lagi di hadapan dosa besar yang lebih mudah dikenali, tapi dosa-dosa ringan. Seperti apa ya? Seperti merasa bahwa ya saya ini sudah aman, saya ini sudah maju secara rohani. Kan Teresa katakan ya, itu bahayanya sama seperti kita sudah merasa aman dalam rumah, kunci semua pintu, semua jendela, tapi pencurinya sudah ada di dalam rumah. Bukankah itu jauh lebih berbahaya kita izinkan pencuri itu ada sudah dalam rumah bersama. Itu penggambaran sebetulnya bahwa sekalipun orang itu sudah maju, sekali lagi ya tidak untuk kemungkinan dia akan ya tergelincir lagi bahkan oleh hal-hal yang mungkin pada awalnya dia anggap itu bukan satu hal yang perlu diwaspadai. Maka Teresa lengkap itu dengan peringatan itu nanti mulai ruangan kelima sampai ke belakang. Supaya apa? Supaya ternyata rahmat itu juga perlu dijaga melalui ya usaha dan kewaspadaan. Ya, rahmat kan selalu dia bukan mengintervensi tapi melengkapi kehendak bebas kita. Terima kasih sekali Romo. Ini itu saya malah jadi kepikiran bahwa sebetulnya saya tertarik sekali dengan Santa Teresa seperti yang tadi Romo Eki katakan tadi, bahwa Santa Teresa pun mengatakan bahwa walaupun kita sudah masuk ke ruang-ruangan yang dalam ya puri 5 sampai 7, tapi senantiasa kita kan diperlukan menjaga. Karena ada beberapa yang mengatakan ya bahwa kalau orang itu sudah mengalami pencerahan itu tidak akan mungkin balik lagi. Itu nanti udah state level of consciousness-nya di atas 700, itu tidak akan mungkin balik lagi. Itu kalau kayak gitu tuh saya tuh malah menganggap bahwa sebetulnya happiness yang ada itu bukan suatu hal yang afektif. Jadi kalau itu bukan afektif, jadi sebetulnya itu suatu state aja. Jadi kita walaupun kita kayak Santa Teresa itu walaupun gelisah, walaupun dia itu mungkin sedih karena ada gosip dan lain-lain, tapi karena merasakan berada di dalam Tuhan, Santa Teresa tetap percaya. Dan itulah mungkin yang happy, sebut sebagai happiness, bukan sebagai level of consciousness yang di atas 500 dan di atas 700 itu dan tidak akan bisa turun lagi. Mungkin itu ya dok ya, terima kasih ya dok. Kita dengar Bu Mega kalau sudah bicara tentang level of consciousness nih. Bu Mega, monggo. Saya Romo, kalau bagi saya sih ya memang itu tadi ya, kita memang nggak bisa mengukur kebahagiaan itu dari misalnya kan materi ya. Tapi memang bahagia itu yang bisa menciptakan kan kita sendiri tuh. Jadi memang seringkali kalau saya ke pasien tuh, pertama Romo saya tuh sekarang tuh sangat jarang tuh bilang, coba kamu mencoba berdoa gitu kan. Jadi karena mereka pasti gini, dokter itu kan psikiater ya, jadi ya saya ke dokter itu hanya untuk masalah terkait ini ya kan kesehatan jiwa saya gitu. Tapi memang saya punya sebuah cara sih Romo dan itu kan memang sudah ada penelitiannya ya. Ada peneliti yang meneliti bahwa semua orang dari agama apapun yang dia berdoa di tengah malam itu loh Romo. Ada kan ya kalau di ini kan ada ya doa tengah malam itu.
yang tidur dulu terus nanti bangun gitu. Kalau dari saudara muslim kita bilangnya yang sholat tahajud itulah. Itu ternyata diteliti dari semua agama, semua keyakinan tuh kan ada tuh, mereka ada kepercayaan yang berdoa di tengah malam gitu. Nah, tapi ternyata tuh dari penelitian itu kalau orang yang berdoanya itu dengan sikap yang pasrah gitu. Jadi dia berdoa itu bukan sikap yang, kan ada kan kalau berdoa itu harus yang apa namanya, kamu kalau nggak berdoa tuh nanti berdosa gitu kan, tapi nggak nih, jadi dia berdoa itu untuk mengucap syukur, terus misalnya dia ya pasrah, atau dia selama berdoa itu dia mengungkap sih yang dia rasakan kepada Tuhan gitu loh Romo. Nah itu ternyata mekanisme kerja otaknya itu menjadi beda, jadi yang keluar itu adalah hormon-hormon yang membuat dia bahagia, hormon-hormon yang membuat dia senang, sedangkan orang yang berdoa hanya, oh itu sebuah kewajiban gitu, terus ini takut nih dia berdosa gitu, ternyata dia nggak bahagia gitu. Sehingga memang seringkali manusia itu terjebak pada sebuah dogma ya atau aturan bahwa oh ya kita harus berdoa nih aturannya ini, tapi itu ternyata malah membuat kita itu tidak bahagia. Tapi ketika kita berdoa atau kita berbicara kepada Tuhan itu seperti ya kita berkomunikasi gitu. Jadi ya kalau kita jengkel ya sama sih kayak saya tuh kalau ke gereja gitu ya, kalau misalnya saya jengkel gitu, atau ketika saya berdoa gitu ya saya bilang ini, Tuhan saya tuh jengkel banget nih lihat orang ini gini, ini orang kok dia nggak ada perbaikan ya gitu ya. Tapi ya itu saya ungkapkan gitu loh. Dan setelah itu saya merasa itu seperti saya melakukan mindfulness gitu untuk diri saya sendiri gitu. Jadi seringkali orang merasa tuh ya apa sih bahagia itu apa gitu kan. Kadang kita membuat wah Tuhan itu menjadi maha yang menakutkan, sering menghukum gitu. Padahal kan sesungguhnya tidak seperti itu kan. Tuhan itu maha kasih. Hidup yang kita jalani sekarang ini adalah ya karena kasih Tuhan. Sehingga kalau saya mengajarkan pada orang adalah mungkin hal yang kamu anggap awalnya itu adalah buruk atau suatu hal yang menyakitkan buat kamu, tapi itu sesungguhnya adalah salah satu jalan Tuhan untuk kamu itu mendapat berkat yang lebih bagus gitu Romo. Sehingga itu yang seringkali kita belajar menerima kondisi kita. Jadi kita bisa lebih mengolah suasana perasaan kita tuh dengan ya ini saya bahagia dengan apa yang saya alami saat ini gitu Romo. Karena sebenarnya Tuhan itu kan kalau orang berpikirnya dia maha menghukum gitu ya, kita akan selalu ketakutan kan, kita nggak pernah bahagia dalam hidup kita gitu loh. Jadi nak berdoa itu ya hanya saya sebuah kewajiban, nanti kalau saya nggak berdoa saya berdosa. Nah itu seringkali itu akan berpengaruh sekali sih Romo. Mungkin gitu ya Romo kalau menurut dari saya sih. Komen dikit ya dok, keren banget ini dok. Saya jadi kepikiran teologi kantong ajaib. Tadi aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin itu banyak sekali. Doraemon. Doraemon. Jadi kayaknya kita itu sama Tuhan itu kayak dianggap Tuhan itu kantong ajaib Doraemon. Kita apa minta, kalau doa itu kita minta ini, minta itu. Tapi nanti kalau misalnya Tuhan itu ngasih, kita maunya yang serba instan, maunya jadinya yang kayak yang Doraemon itu, teologi kantong ajaib. Terus sama ini yang mengenai kita tadi, penerjemahan Alkitab secara literal. Lah itu kayaknya itu bisa jadi masalah banget tuh buat saya itu. Jadi kayak kita diberitahu seperti yang dokter itu cerita, takutlah akan Tuhan. Tapi kita juga diajari cinta yang sempurna mengalahkan ketakutan. Lah kalau gitu kita mau gimana itu, mau takut apa nggak takut itu? Kalau kita menerjemahkan secara literal kan itu kan terikat pada bahasa ya. Nggak tahu terjemahannya yang asli gimana. Dan kemudian mengenai tadi apa namanya masalah tubuh juga itu. Kalau kita misalnya keadaannya lagi tidak baik, kemudian kita lagi jengkel, kemudian kita lagi badannya kuesel, itu kan kita juga merasa, waduh ini kalau kayak gini kita mungkin lebih gampang tergoda, kita kan lebih banyak untuk berbuat dosa. Makanya saya setuju sekali dengan Santa Teresa. Karena pada waktu itu Santa Teresa malah sangat melarang susternya itu bertindak sangat asketis sampai kebablasan. Nah ini kayaknya kok jadi keren banget tuh, makanya saya benar-benar mengagumi ini kalau untuk Santa Teresa. Terima kasih Roma, terima kasih dokter. Baik,
Saya coba untuk menyarikan obrolan malam ini yang dibuka dengan sangat cantik, sangat jelas oleh Bu Penny, tapi juga membuat kita malam ini jadi punya banyak pertanyaan untuk kita diskusikan dan kita refleksikan. Saya summary-kan tadi dimulai dengan hubungan, bagaimana melihat hubungan dengan Allah dan hubungan dengan diri sendiri. Nah, dari sini kita masuk ke pintu kerendahan hati dan kesadaran diri atau pengenalan diri yang menjadi diskusi hot malam ini. Dan ternyata tadi Romo Eki juga mengatakan pintu masuk untuk menjadi lebih memahami diri sendiri atau bersatu dengan Tuhan adalah melalui pengenalan diri, tetapi keluarnya juga pengenalan diri. Ternyata pembicaraan kita malam ini adalah pintu masuk dan pintu keluar. Ini yang menjadi sangat sulit dipahami dan menjadi hot topic malam ini, tetapi ternyata setelah diskusi panjang lebar, ditemukan pengenalan diri ini sesimpel yang tadi diceritakan oleh Dokter Mega. Bahkan aware dari perasaan-perasaan kita sendiri. Kalau kita rasanya malu terhadap social judgment atau penilaian sosial, psikiater kok anaknya seperti ini, tenang saja. Berarti di situ mungkin ada rasa pride atau ada satu value-value tertentu yang biasa secara manusia kita secara nggak sadar memiliki itu dari kecil ya. Pada saat kita bisa menyadari itu dan keluar dari itu seperti yang dilakukan Dokter Mega tadi, itulah kita mulai mengenal diri sendiri. Kalau Dokter Nungki menyikapi sebagai bagaimana menyatukan 3 daya jiwa, kita mengingat kembali kenapa ya aku merasakan seperti ini dulu, ada kejadian apa yang membuatku terpicu, membuatku merasa seperti ini, dan dengan membuka diri, memahami diri lebih dalam dengan kerendahan hati yang diajarkan Santa Teresa, ternyata itu semua adalah pintu untuk kita bisa masuk ke dalam ruang yang lebih dalam lagi. Satu kata di sini yaitu secara terbuka mau membuka diri dan mengakui apa yang dirasakan, dan biasa kita sulit membicarakan itu bahkan mengakuinya, tapi dengan adanya doa batin di mana kita bisa bicara ke Tuhan apapun yang kita rasakan, inilah satu jalan masuk yang paling mudah untuk bisa kita mulai supaya bisa masuk ke dalam ruang yang berikutnya. Kemudian dari Dokter Riril tadi juga ini sepertinya banyak sekali ditanyakan oleh orang-orang yang membaca tulisan-tulisan Santa Teresa, bagaimana membedakan apakah Santa Teresa ini sedang terjebak pada perasaan rendah diri atau inilah justru bukti dari kerendahan hati dari Santa Teresa. Fokus penekanan dari Romo Eki tadi penjelasannya, apa yang baik itu datangnya dari Tuhan, bukan dari diri kita sendiri. Itulah yang disebut dengan kerendahan hati. Pada saat kita merasa yang baik itu datang dari kekuatan kita, di situ kita masuk ke dalam dosa kesombongan. Sedangkan kalau kita tahu yang baik itu datangnya dari Tuhan, bukan dari kita, disitulah justru pembelajaran rasa rendah hati yang sedang diajarkan Santa Teresa. Walaupun tulisan-tulisannya memang sangat mengulik apakah ini rendah diri atau rendah hati, tapi justru dari tulisannya sebagai seorang manusia yang tidak semuanya selalu perfect dan sempurna, kita malah terpicu untuk mendiskusikan hal ini lebih lanjut dan kita malah bisa lebih mengenal diri kita sendiri. Terima kasih kepada tulisan-tulisan Santa Teresa.